Makanya kenapa kalau orang meditasi, susah karena dia loncat depan, loncat belakang. Begitu kita mau menghening, dia akan nagih. Pikir dong, ini masa lalu gimana? Ini masa depan gimana? Ini masa lalu gimana? Gitu. Nah, jadi artinya Mas, ini mungkin sedikit tips and trick gitu ya. Teman-teman, kalau mau belajar the power of now, ya kita bicara dalam konteks hadir utuh di sini saat ini. Satu aja. Terimalah semua perasaan yang terjadi saat ini. Itu nomor satu. Mau lagi nggak enak, terima. Mau lagi enak, terima. Terima dan jangan dimodifikasi dan jangan berusaha dirubah untuk apapun. Makanya, the power of acceptance adalah gerbang utama untuk masuk ke saat ini. Contoh Mas, orang yang sering belajar itu nggak mau ketika, contoh gini, duh saya tuh udah rajin nonton ngaji rosok nih, udah banyak belajar sama guru-guru, kenapa ya masih bete terus? Misalnya, ketika tamu bete datang, dia berusaha untuk membuat bete itu nggak ada Mas. Jadi dia pura-pura nge-fine-finekan diri, mendenial, aku oke. Artinya dia berusaha memodifikasi perasaan yang ada saat ini gitu. Nah, makanya teman-teman, satu step yang paling mudah untuk kita belajar ke saat ini adalah jangan merubah perasaan apapun yang terjadi saat ini. Kalau sekarang bete, tinggal ngomong akui, aku lagi bete, selesai. Akui dulu. Nah, dalam ranah meditasi itulah aku bisa nonton perasaanku, pikiranku, dan ketika aku belajar jadi penyaksi, aku punya jarak antara pikiran dan aku yang sejati. Disitulah kedamaian terjadi. Oh, ternyata aku cuman mikir ini ya. Oh, ternyata itu cuman pikiran ya. Ternyata itu cuman kekhawatiran ya. Ternyata itu cuman ketakutan ya. Ternyata dengan skup pelatihan yang lebih panjang lagi, kita lebih banyak menjarak antara pikiran dan si kesadaran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, saya ulang-ulang lagi ini gitu. Gimana latihannya? Simple. Stop multitasking. Stop multitasking. Dah, satu aja. Dan teman-teman ini rada PR sih memang. Tapi kalau nggak dilatih nggak bisa. Dan saya dapat rumus ini waktu saya ikutan monk Hinduism gitu ya. Jadi saya pernah ikutan pelatihan untuk jadi monk di Hinduism gitu. Salah satu guru saya itu monk di Hindu itu, dia bilang gini, Mas, ini keren banget. Kamu cari satu orang, siapapun itu, di mana satu orang itu adalah orang yang kalau dia ngomong kamu dengerin 100%. Ya, kalau bisa pasangan sih, tapi memang PR sih memang ya. PR banget. Artinya kalau si orang ini ngomong, kamu dengerin 100%, jangan sambil main handphone, jangan sambil mikir kemana, coba hadir 100% untuk dengerin dia ngomong. Karena kebanyakan sekarang, Mas Hendra tahu ya bahwa dalam penelitian kekinian, orang sekarang fokus tuh bisa cuma 8 detik, Mas Hendra. 8 detik. Ikan mas aja 9 detik, Mas. Kita kalah sama ikan loh. Kalah sama ikan mas kita ya. Iya, dahsyatnya. Mais banget ini. Sorry to say bahwa malah lagi fokus dikit, tangan udah pengen lihat WA lah apa. Suami ngomong, istrinya sambil WhatsAppan ataupun sebaliknya. Ya kamu ngomong aja, aku denger kok. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau pakai bahasa kerennya, undivided attention. Atensi yang tidak terpecah. Coba latihan aja selama sebulan. Cari satu orang. Kalau dia lagi ngomong, dengerin 100%, pikirannya hadir, perasaannya hadir, dengerin aja. Nah, dengan kita melatih itu, dulu saya 6 bulan latihan ini, Mas, karena si pelatihannya 6 bulan gitu ya. Waduh, Mas, dengan saya belajar ngelatih fokus ini, dengan saya belajar tidak saya selalu menghargai orang yang ngomong dengan mau dengerin. Listening skill itu dahsyat banget terhadap fokus kita gitu. Nah, sekarang public speaking banyak, tapi listening skill tuh dikit sih. Maka banyak orang yang tidak punya kemampuan mendengar yang baik. Kenapa? Begitu dengar, pikirannya kemana. Nah, jadi saya rasa yang pertama adalah hening. Yang kedua, tidak multitasking. Yang ketiga, coba belajar kalau orang ngomong, dengerin 100%. Pasti nanti teman-teman akan merasakan. Banyak yang skip dari kuliah, dari ceramah. Kenapa? Ya, meeting aja, Mas. Meeting tuh sekarang dikit-dikit. Hah?
hah gitu loh. Ngomong apa tadi? Ya iyalah, orang temannya lagi ngomong, lagi mikirin sesuatu. Temannya lagi ngomong, ngelihat Instagram atau TikTok dan seterusnya gitu. Gampang ke distract. Gampang. Jadi kurangilah distraksi-distraksi gitu.